Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem dan teknologi informasi. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah pengantar. Pada zaman digitalisasi ini, berbagai bidang kegiatan telah diubah menjadi bentuk komputerisasi. Komputerisasi di berbagai bidang kegiatan akan membawa dampak terhadap kegiatan pemeriksaan atau audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan dari audit ini dari manual menjadi komputerisasi dapat menyebabkan beberapa perubahan seperti: pertama, dokumen-dokumen yang sebelumnya berupa kertas-kertas menjadi bentuk digital. Yang kedua, sebagian besar data akan dianalisis tersimpan dalam file yang berupa data. Mungkin dulu kita menggunakan disket atau pita magnetik, tapi sekarang kita sudah menggunakan file menggunakan flash disk atau mungkin hard disk. Selanjutnya adalah cara pemeriksaan. Dulu kita sering melakukannya secara manual, memeriksa satu-satu masing-masing dokumen secara manual. Sedangkan pada saat zaman sekarang ini, kita sekarang menggunakan komputerisasi sehingga pemeriksaan jauh lebih efisien. Sedangkan bagi auditor sendiri, bila tidak memahami masalah komputer maka dapat menyebabkan hasil audit tidak optimal. Jadi pada dasarnya audit itu memerlukan pengetahuan tentang komputer yang tinggi. Definisi audit TI. The Institute of Internal Audit, or we can short it by IIA, definition internal auditing as an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. Atau dalam terjemahnya sebagai Institute Internal Audit mendefinisikan sebagai fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Audit SI adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, kemudian integrasi datanya terpelihara, serta sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik yang mendukung tujuan organisasi, dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Antara lain yang pertama, pengamanan atas aktivitas atau mungkin pengamanan atas aset. Yang kedua, pemeliharaan atas integritas data. Dan yang terakhir adalah peningkatan efektivitas. Definisi audit sistem informasi. Menurut Ron Weber pada tahun 1999, audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, kemudian dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Itu menurut Ron Weber. Nah, mengacu pada pernyataan sebelumnya, audit dan sistem pengendalian menjadi semakin penting dalam sistem informasi berbasis komputerisasi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang. Yang kedua, biaya yang harus dibayar bila sampai mutu keputusan buruk akibat pengolahan data yang salah. Yang ketiga, potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer. Yang keempat, nilai yang tinggi dalam pengadaan maupun perawatan mesin. Yang kelima, biaya yang tinggi yang dikeluarkan untuk pendidikan personil. Yang keenam, biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. Ketujuh, perlunya dijaga privasi mengingat di komputer tersedia data rahasia yang berupa aset-aset dari perusahaan. Dan yang terakhir, agar pengembangan dan pertumbuhan komputerisasi dapat terkendali. Tujuan dari audit sistem informasi ada 4. Yang pertama, mengamankan aset organisasi. Yang kedua, menjaga integritas dari data. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Dan yang keempat, penggunaannya secara efisiensi. Jadi audit sistem informasi itu bertugas untuk mengamankan aset-aset organisasi. Terus apakah
SDM-nya itu sudah efisien atau tidak, terus sistemnya sudah efektif atau tidak, dan datanya sudah terintegrasi dengan baik atau tidak. Selanjutnya, aset yang dilindungi yang pertama, melindungi atau mengamankan aset organisasi. Aset yang dilindungi merupakan aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi seperti hardware, software, brandware atau people, manusia, dokumentasi sistem, serta peralatan pendukung. Kemudian untuk integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, murni, dan ketelitian. Jika integritas data tidak dijaga, organisasi tidak memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Kemudian ada juga akibatnya, berarti perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Kemudian efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut mencapai tujuannya. Yang pertama, perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Yang kedua, apakah sistem itu menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user. Yang ketiga, auditor perlu mengetahui karakteristik user termasuk proses pengambilan keputusannya. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan mengenai apakah kinerja sistem. Apakah sistem ini layak dipertahankan atau harus diganti? Mungkin harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, atau mungkin malah sudah usang sehingga harus dicari penggantinya. Jadi, pada saat audit bagian efektivitas sistem, kita juga harus mempelajari pola dari kebiasaan user serta sistemnya, apakah sudah cocok atau tidak. Jika usernya A, sedangkan sistemnya B, maka tidak akan cocok. Jadi sebisa mungkin audit ini akan menilai apakah usernya A dan sistemnya A. Jadi jika tidak cocok, maka akan dilakukan penilaian seperti diganti atau mungkin. Selanjutnya, penggunaan SDM secara efisien. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin, sedangkan outputnya adalah semaksimal mungkin, atau minimal yang dibutuhkan lah. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya. Kemudian ada software dan sarana komunikasi, serta tenaga kerja yang menguruskan sistem tersebut. Dan juga harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Aspek-aspek dari sistem audit sistem informasi. Jika melihat tujuan audit sistem informasi pada bagian sebelumnya, maka terdapat dua aspek utama, yaitu kesesuaian dan performa. Pada kelompok tujuan kesesuaian, audit informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Sedangkan pada aspek kinerja, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Audit SI dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai penilaian yang jelas terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, aplikasi yang ada telah dianalisis dan didesain dengan baik, telah diimplementasikan dengan security fitur yang memadai. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup dari audit SI sendiri, yang pertama adalah mengidentifikasi sistem yang ada. Kemudian memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasi organisasi. Yang ketiga, mengetahui pada bidang atau area mana, fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Yang keempat, menganalisa tingkat pentingnya data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Yang kelima, mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Yang keenam, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara sistem dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah membuat peta dari arus informasi yang ada.
Metodologi audit SI. Dalam pelaksanaannya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumen. Salah satu yang unik, bukti-bukti audit TI yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti elektronik. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantu komputer atau bisa disebut juga computer aided auditing technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya ada data transaksi penjualan, pembelian, aktivitas persediaan, nasabah, dan sebagainya. Untuk tahapannya, yang pertama adalah tahapan planning. Tahapan rencana ini akan dilakukan untuk menentukan ruang lingkup, objek yang akan diaudit, serta standar evaluasi dari hasil audit dan komunikasi dengan manajer pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama, penetapan ruang lingkup dan tujuan dari audit. Yang kedua, perorganisasian tim audit. Yang ketiga, pemahaman mengenai operasi bisnis dari klien. Yang keempat, pengkajian ulang hasil dari audit sebelumnya. Dan yang terakhir, penyiapan program audit. Kemudian tahap kedua, yaitu pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode yang digunakan bisa wawancara, survei, atau kuesioner, dan sebagainya. Dan kemudian tahap ketiga adalah reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan dapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level atau level kedewasaan. Apakah kira-kira data yang dikumpulkan sudah cukup matang atau tidak? Pada tahap ini, yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan tahap tingkat kematangan dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekap dari hasil penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil tingkat kematangan yang mencerminkan kerja saat ini, dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan yang selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Dan yang terakhir adalah tahap keempat adalah follow up. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi pada tahap ini kita tidak mengharuskan untuk mengganti, tapi kita hanya menyarankan untuk keputusannya kembali kepada klien kita. Mungkin klien kita berpikir pada saat ini kita masih belum punya cukup dana, jadi kita terapkan tahun depan saja. Atau mungkin akan diterapkan secara langsung, jadi itu terserah pada kliennya nanti. Kemudian ada siapa saja yang diaudit. Yang pertama manajemen, IT manager, IT spesialis, yaitu networker, database, sistem analis, programmer, dan sebagainya, serta usernya. Untuk tugas auditor SI adalah memastikan sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Yang kedua, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik. Nah, itu tugasnya. Sedangkan yang harus dilakukan adalah yang pertama persiapan. Sebelum melakukan apa-apa, kita harus menyiapkan segala hal dengan pasti agar semuanya berjalan dengan sempurna. Kemudian kita juga harus mereview dokumen. Terus kita harus persiapan kegiatan, kemudian kita pasti akan melakukannya one side audit. Kemudian persetujuan dan distribusi laporan audit dan follow up. Output dari kegiatan audit oleh auditor SI adalah yang pertama ruang lingkup audit. Jadi nanti kita akan membuat laporan. Sebagai auditor kita akan membuat sebuah laporan tentang metodologi, terus ruang lingkupnya kita, terus apa saja yang kita temukan, terus kemudian ada ketidaksesuaian seperti ada hal-hal yang harus diganti atau mungkin harus ditambahkan, berikut dengan bukti pendukung dan syarat yang kemudian penjelasan-penjelasannya, dan yang terakhir kesimpulan berupa tingkat kesesuaian dari kriteria audit, efektivitas implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan sistem manajemen.
Untuk kompetisi auditor SI, yang pertama ada audit skill. Skill gambling, komunikasi, interview, mengajukan pertanyaan dan mencatat. Jadi skill audit ini kita harus memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus memiliki 5 skill ini untuk dapat berkomunikasi dengan auditor-auditor SI yang lainnya. Kemudian adalah generic knowledge atau pengetahuan umum mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur dan teknik, sistem manajemen dan dokumen-dokumen referensi organisasi, peraturan-peraturan yang berlaku. Selain dari skill audit tadi, kita juga perlu pengetahuan umum seperti peraturan perundang-undangan, terus peraturan organisasi, dokumen-dokumen referensi, prosedur dan teknik agar dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang selanjutnya ada specific knowledge atau pengetahuan yang khusus, seperti pengetahuan dalam hal IT, bisnis, terus teknisi spesial, terus pengalaman audit sistem manajemen dan perundang-undangan. Untuk prinsipnya, kita harus pertama menerapkan prinsip ethical conduct berdasarkan pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Sebagai seorang auditor, kita tidak boleh memberitahukan kepada masyarakat umum tentang apa yang kita audit. Jadi hasil dari audit itu berupa rahasia. Terus kita juga harus bekerja secara jujur. Jangan ada yang dikorupsi. Jika kita melakukan itu berarti kita tidak melakukan profesionalisme. Terus kita juga harus fair presentation atau melaporkan secara jujur dan akurat. Terus kita juga harus mengimplementasikan dari kesungguhan pertimbangan yang diberikan. Terus kita juga harus pendekatan berdasarkan fakta. Dan juga ada independence atau kebebasan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.